Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Rekayasa Interaksi. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai analisis teknik dari user experience. Di slide yang pertama ini ada gambar mengenai ruang lingkup dari UX itu. Di sana terdapat bagian visual design development, ada business analyst, ada prototyping, yang mana dari ketiga bagian tersebut user experience itu terdapat di tengah-tengah dan berkaitan dengan ketiga bagian tersebut. Nah, di sini bahwasanya tidak sedikit orang yang menganggap lingkup kerja seorang UX designer hanya membuat wireframe dan user flow, ya, yang mana wireframe itu kerangka dari aplikasi. Wireframe dan user flow hanya sebagian kecil dari lingkup yang seharusnya UX designer lakukan. Kita harus memahami bahwa user experience melingkupi hampir setiap aspek dari pengembangan sebuah produk, baik dari segi bisnis maupun produknya itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa bagian untuk teknik analisis UX itu, mulai dari strategi, ada scope, ada struktur, ada skeleton, sampai dengan surface. Menurut James Garrett dalam bukunya UX terbagi menjadi 5 elemen. Yang pertama ada strategi, ada scope, ada struktur, ada kerangka, ada tampilan atau antar muka. Nah, di bagian strategi ya, di sana terdapat user need dan product objective. Pada layer strategi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu product objective dan user need. Strategi ini bukan hanya tentang bagaimana sih seorang user menggunakan produk saja, tapi juga bagaimana produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Apa yang kita inginkan harus sesuai dengan yang user butuhkan. Jadi setiap kali kita membuat suatu produk itu kita harus bisa memenuhi dari kebutuhan user itu sendiri. Mulai dari skenario aplikasi yang kita buat, desain tampilannya, dan lain sebagainya. User need. Agar lebih mudah dalam mengetahui kebutuhan user, hal yang perlu dilakukan adalah segmentasi. Misal, di sini adalah segmentasi demografis, seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan yang lainnya ya. Nah, hal ini dapat mempermudah dalam memahami kebutuhan dari user itu sendiri. Misalkan pada saat kita membuat produk aplikasi, kira-kira kalau aplikasi yang digunakan untuk anak kecil itu harus seperti apa? Kemudian untuk orang dewasa, remaja, tampilan dari produk aplikasi yang kita buat itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan si user itu sendiri. Kemudian pahami kebutuhan pengguna dengan melakukan research atau penelitian. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan produk yang ingin kita kembangkan. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei, wawancara, atau membuat focus group. Mengapa melakukan itu? Karena untuk memperoleh data yang umum seperti sikap dan persepsi pengguna yang nantinya akan menggunakan produk atau aplikasi kita. Nah, untuk memperoleh data yang lebih spesifik ataupun yang berhubungan dengan kebiasaan user, kita dapat melakukan user test atau field studies ya. Nah, kemudian di bagian produk objektif, penentuan tujuan bisnis perlu pemahaman yang matang. Kita harus melakukan identifikasi, menjelaskan secara rinci dari solusi permasalahan yang ada, sehingga nantinya dapat sesuai dengan keinginan si user. Masalah tersebut bisa kita selesaikan sesuai dengan keinginan user. Kemudian ada brand identity perlu dibangun untuk memberikan kesan positif pada user atas merek yang akan kita buat atau produk yang akan kita buat.
Selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah tolak ukur keberhasilan ketika produk sudah berhasil kita buat, ya. Nah, banyak metode penelitian yang dapat kita lakukan. Tentunya metode tersebut harus disesuaikan dengan data apa yang akan kita atau yang ingin kita dapatkan. Metode penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin diketahui. Nah, di sini ada beberapa metode penelitian, ya. Ada kualitatif dan ada kuantitatif. Biasanya nanti kualitatif itu melakukan fokus group, interview, ya. Nah, kedua metode tersebut untuk melihat bagaimana dari segi attitude dan behavior, ya. Sedangkan untuk kuantitatif itu biasanya kita melakukan email survei, kemudian memberikan kuesioner dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada scope, ya. Nah, secara umum pada layer ini yang perlu dipahami adalah apa yang akan kita buat dan apa yang tidak akan kita buat. Karena di sini scope adalah cakupan atau cakupan kerja kita, ya, kerangka kerja kita, cakupan bagaimana kita membuat produk sesuai dengan keinginan user itu sendiri. Apa yang harus kita buat dan apa yang tidak perlu kita buat. Dengan begini kita dapat mengetahui sejauh mana lingkup dari produk yang akan kita buat. Nah, sifat produk pada dasarnya terbagi menjadi dua, antara produk sebagai fungsionalitas dengan produk sebagai informasi. Produk sebagai fungsionalitas fokus dalam mempertimbangkan fitur yang akan kita buat. Fiturnya apa aja tuh? Apakah ada fitur A, fitur B, fitur C, dan lain sebagainya. Sedangkan produk sebagai informasi, kita harus fokus dalam menentukan konten apa saja yang akan kita muat di dalam aplikasi atau misalkan dari dalam produk yang akan kita buat. Nah, functional specification. Dalam setiap pengembangan produk tentunya perlu ada dokumen yang berisikan spesifikasi fungsi, fitur apa yang akan ada pada produk. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan dokumen ini adalah harus misalkan di sini be positif, menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, sistem tidak mengizinkan user membeli senter tanpa baterai, itu bersifat ini dianggap bersifat negatif. Seharusnya untuk kalimat positifnya, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman baterai ketika pengguna mencoba membeli senter tanpa baterai. Misalkan di sini jika kita mengunjungi salah satu web untuk membeli produk baterai, ya. Misalkan kita membuat tampilan website untuk toko online. Misalkan di dalam toko online tersebut menjual baterai, maka untuk beberapa skenario-nya harus seperti ini. Jadi harus bersifat positif, ya, tidak bersifat negatif. Nah, kemudian spesifik, harus spesifik, menjelaskan setiap spesifikasi fungsi secara jelas dan spesifik. Misalnya, ini yang dianggap tidak spesifik, produk yang paling banyak diminati pembeli akan diberi tanda. Seharusnya yang bersifat spesifik, produk dengan jumlah transaksi terbanyak akan tampil di urutan teratas halaman hotlist, misalkan seperti itu. Ini terkait dari toko online, misalkan, ya. Kemudian selanjutnya ada content requirement, ya. Di sini informasi apa sih yang akan kita tampilkan atau yang akan ditampilkan perlu dideskripsikan dan dipersiapkan secara matang pada bagian ini, ya. Informasi seperti adanya teks, kemudian gambar, ada video, dan lain-lain. Konten yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan produk yang akan kita buat. Seperti halnya pada saat rekan-rekan melihat Tokopedia atau Shopee, itu biasanya tampilan dari websitenya itu sudah ada urutan hotlist, ya, produk apa yang banyak dicari oleh pembeli dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada struktur. Di dalam struktur ini berkaitan dengan desain interaksi dan arsitektur informasi. Pada layer ini mempelajari bagaimana kita memahami perilaku dan pemikiran pengguna. Tujuannya adalah untuk pemahaman dalam penentuan struktur produk agar
pengalaman pengguna, user experience tersebut sesuai dengan produk yang ingin kita kembangkan. Nah, misalkan di bagian desain interaksi merupakan interaksi dua arah antara pengguna dengan produk. Bagaimana respon produk ketika user melakukan suatu tindakan tertentu? Contoh, ketika user klik ikon love, maka ikon tersebut berubah menjadi merah. Misalkan. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian interaction design itu merupakan interaksi dua arah antar pengguna dengan produk. Bagaimana respon produk ketika user melakukan suatu tindakan tertentu? Contoh, misalkan ketika user mengeklik ikon love, maka ikon tersebut berubah menjadi merah. Seperti halnya kalau misalkan kita melakukan favorit di Tokopedia, di di Shopee, misalkan seperti itu. Contoh lain, ketika user mengeklik gambar produk, maka sistem akan merespon dengan mengarahkan user pada halaman detail produk. Nah, itu adalah salah satu proses dari interaksi desain atau desain interaksi. Nah, ini adalah beberapa desain interaksi ya. Bisa nanti rekan-rekan lihat gambarnya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada information architecture. Nah, berkaitan dengan bagaimana user memproses informasi yang terdapat dalam produk kita. Pengelompokan informasi berdasarkan kategori membantu kita dalam leveling of information ya. Jadi di dalam di dalam website misalkan ada sini, misalkan ada pengelompokan produk, misalkan ada produk elektronik, ada produk misalkan alat-alat perkakas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa information architecture ya. Di sana mulai dari homepage, kemudian homepage ada sub menu lagi, people, history, karir, demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada skeleton. Nah, di bagian ini kita berarti akan lebih mendalami mengenai interface design, kemudian navigation design, dan information design. Nah, layer ini kita perlu memikirkan interface design, meliputi komponen interface seperti adanya tombol, adanya list, toolbar dan lain sebagainya. Kemudian ada navigation design, meliputi seberapa mudah user menggunakan produk atau layanan yang kita buat dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya ada information design, yaitu meliputi seberapa efektif informasi yang disampaikan kepada user. Nah, berarti ini cakupan-cakupan yang berada di bagian skeleton ya. Interface design, misalnya, sebaiknya disesuaikan dengan target dan kebiasaan user dalam menggunakan aplikasi. Misal, cara baca orang Asia dan Timur Tengah. Contoh lain, ada penggunaan warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Kemudian, konsistensi menjadi poin yang perlu diperhatikan ketika kita merancang suatu interface agar user itu lebih familiar dengan desain yang diciptakan. Salah satunya misalkan kita sudah tahu bahwasannya yang hijau itu adalah Tokopedia, yang merah adalah Bukalapak, yang pink adalah Shopee. Seperti itu kan sudah ada beberapa konsistensi terhadap desain yang telah dibuat. Jadi setiap user itu lebih lebih familiar terhadap warna-warna desain yang sudah dibuat. Kemudian ada navigation design, adalah tentang bagaimana sih seorang pengguna dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mudah. Jadi tidak perlu jadi intinya di sini navigation design jangan merepotkan dari si pengguna pada saat si pengguna tersebut menggunakan produk atau aplikasi yang kita buat. Kemudian ada information design, adalah bagaimana mengelola informasi yang dimiliki untuk ditampilkan secara baik kepada user agar user tersebut dapat memahami informasi lebih mudah ya. Informasi dapat diubah menjadi visual seperti pie chart, kemudian grafik dan lain sebagainya. Kita kan sudah bisa mengetahui bahwasanya pada saat kita mengunjungi salah satu website itu kita melihat grafik,
kemudian ada pie chart dan lain sebagainya, kita sudah bisa mengambil inti dari informasi dari gambar tersebut atau grafik tersebut. Pengelompokan informasi, misal kategori produk yang ada di Tokopedia, dapat mempermudah user menemukan informasi yang sedang dicari. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di Tokopedia itu ada kategori misalkan untuk pembelian tiket, kemudian ada untuk bayar online, bayar listrik online misalkan, ada barang-barang perkakas dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah skeleton atau wireframe. Di sana terdapat beberapa desain ya, mulai dari desain login, kemudian desain dari profile, kemudian desain lebih lanjut deskripsi dari profile tersebut. Nah, selanjutnya ada surface ya. Di sini ada sensory design. Layer ini berkaitan dengan perancangan sensory design. Sensory design meliputi panca indera manusia. Bagaimana user melihat, mendengar, menyentuh, merasakan. Ya, biasanya pada layer ini UX designer berkoordinasi dengan user interface designer atau UI designer dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan hasil desain sesuai dengan yang diinginkan. Untuk sebagian perusahaan seperti Tokopedia misalnya sudah memiliki ahli di bidang UI design, UI designer, sehingga sudah ada orang yang bertanggung jawab dalam hal user interface. Nah, selanjutnya ada metode analisis UX ya. Yang pertama adalah website and device analytics. Analisis perangkat dan situs web mengungkapkan informasi penting tentang jalur klik, demografi target, preferensi perangkat, dan browser inti dan teknologi. Nah, biasanya yang saya pakai untuk melakukan website dan device analytics itu saya menggunakan Google Analytics ya. Nanti kalau misalkan rekan-rekan punya website atau punya aplikasi, silahkan rekan-rekan tracking menggunakan Google Analytics. Jadi kita daftar dulu di Google Analytics, kemudian kita masukkan domainnya atau misalkan nama produknya. Kemudian biasanya nanti di generate secara otomatis. Nah, ada kode-kodenya kita tempelkan di website atau di aplikasi, sehingga nanti pada saat website kita diakses atau aplikasi kita diakses ya, itu akan memberikan feedback ke si Google Analytics itu, mulai dari jenis kelamin, kemudian perangkat, kemudian provider jaringan, kemudian apalagi ya, waktu kunjungan. Itu sangat lengkap sekali. Jadi kita bisa melakukan analisis terhadap pengguna yang menggunakan atau yang mengunjungi website kita. Nah, biasanya nanti di Google Analytics ini nanti bisa kita melakukan remarketing ya. Kalau di iklan itu remarketing itu sangat penting. Jadi setiap kali orang-orang yang pernah mengunjungi website kita, nanti kita suguhkan dengan iklan-iklan kita ya, seperti itu. Nah, makanya sangat penting kalau misalkan kita punya website dan beriklan, kita menggunakan tools yang namanya Google Analytics. Kemudian ada Business and Sales Analytics. Memahami data bisnis dan penjualan merupakan bagian penting dari UX. Apa langkah strategis yang menghasilkan nilai paling banyak yang dapat dipertimbangkan kembali? Analisis bisnis dan penjualan memungkinkan perusahaan untuk mengukur keberhasilan mereka dan mengevaluasi cara meningkatkan secara konkret. Contoh, data penjualan mengungkapkan kunci demografi. Ya, jadi setiap kali ada yang melakukan transaksi penjualan itu biasanya kita akan bisa menganalisis apa saja barang yang banyak terjual, maksudnya. Jenis kelamin apa saja yang banyak membeli produk itu. Usia juga ya, seperti itu. Usia kira-kira untuk barang ini biasanya usianya dari kisaran 15 sampai 40 misalkan. Seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di sini ada bisa kunci demografis itu, misalkan nanti kita bisa melakukan analisis berkaitan dengan demografi pengunjung website atau pengguna dari produk yang kita buat, mulai dari usia, kemudian jenis kelamin sudah saya jelaskan tadi ya.
Kemudian kompetitor benchmarking. Ya, kompetitor benchmarking ini adalah perbandingan pesaing akan memunculkan peluang untuk perbaikan atau diferensiasi. Nah, faktor ini menunjukkan bidang kekuatan dalam bisnis. Contoh misalkan menganalisis kegunaan. Benchmarking pesaing di bawah ini menganalisis jumlah ya langkah untuk check out dari situs e-commerce yang serupa. Nah, dengan mengeksplorasi data kualitatif, dalam hal ini pengamatan, diskusi tren, dan data kuantitatif, angka konkret dan statistik yang mendukung penilaian kualitatif, maka tim dapat membuat rekomendasi untuk bertemu dan idealnya melampaui langkah yang dilakukan oleh kompetisi tersebut, kan ya. Contohnya menganalisa kegunaan. Nah, nih biasanya ada beberapa grafik. Nah, kemudian ada yang keempat adalah UX Principle Benchmarking. UX Principle Benchmarking adalah mengevaluasi situs web atau produk terhadap indikasi dari apa yang berhasil dan apa yang tidak. Contohnya, misalkan contoh prinsipnya adalah bahwa menggulir lebih cepat daripada paging. Ya. Biasanya kan website sekarang tinggal di scroll ya, bisa langsung ke bawah, ke atas dan lain sebagainya dibandingkan kita harus melakukan paging atau berpindah ke halaman satu dan ke halaman lain. Nah, karena apa? Biasanya di proses paging ini ada waktu refresh rata-rata 6,5 detik dibandingkan kita menggunakan menggulir atau scrolling ya. Seorang pengguna dapat menggulir satu halaman panjang terdiri dari beberapa bagian halaman dalam hitungan detik dibandingkan menghabiskan banyak waktu untuk beralih antara halaman. Misalnya menghabiskan 26 detik melihat 4 halaman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan scrolling itu lebih cepat dibandingkan kita harus paging. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan scrolling itu kurang lebih 6,5 detik. Kita ingin melihat informasi secara full ke bagian bawah atau ke atas dibandingkan menggunakan paging, melihat halaman satu, halaman yang lainnya. Misalkan di sini ada 4 halaman, itu membutuhkan 26 detik ya. 26 detik itu untuk 4 halaman, rata-ratanya 6,5 detik per klik misalkan. Nah, selanjutnya ada produk strategi. Strategi produk adalah dasar dari siklus hidup produk dan rencana pelaksanaan untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, hal inilah yang memungkinkan para desainer UX untuk memusatkan perhatian pada audien tertarget dan menarik fokus pada atribut produk dan konsumen. Nah, di sini ada current state, ya, ada beberapa titik-titik yang menjadi, karena kemudian di sana ada yang menjadi target conditionnya seperti apa. Nah, di sini berarti ada ada visinya seperti apa, kemudian ada challenge-nya juga seperti apa. Ya. Nah, kemudian ada competitive audit. Audit kompetitif adalah analisis komprehensif produk pesaing yang memetakan fitur yang ada dengan cara yang sebanding. Tujuan dari audit kompetitif adalah untuk menemukan apa yang berfungsi untuk perusahaan lain di industri Anda, misalkan. Sehingga Anda dapat membuat strategi tersebut juga bekerja untuk Anda untuk mendapatkan keunggulan yang dianggap kompetitif. Jadi kita harus melakukan audit terhadap beberapa pesaing, sehingga misalkan di perusahaan lain misalkan ada seperti itu, bagaimana kalau misalkan di perusahaan kita juga menerapkan barang-barang seperti itu misalkan ya. Nah, kemudian ada stakeholder interview. Melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan adalah percakapan yang dilakukan desainer UX dengan pemangku kepentingan utama mereka, misalkan dengan pelanggan, dengan atasan, dengan bawahan atau rekan kerja ya, baik di luar organisasi atau di dalam organisasi. Wawancara memungkinkan desainer UX untuk melangkah ke posisi orang yang diwawancarai mereka dan melihat peran Anda melalui mata stakeholder ya. Ini juga membantu memprioritaskan fitur dan menentukan indikator kinerja utama atau KPI. Nah,
User interview. Wawancara pengguna adalah teknik penelitian pengguna umum yang biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi kualitatif dari pengguna yang sudah ada. Wawancara pengguna membantu perancang UX lebih memahami pengguna, misalkan berkaitan dengan pendapat pengguna. Teknik ini sangat berguna ketika ada target audiens baru atau target yang tidak dikenal. Kemudian ada kick-off meeting. Pertemuan mencakup garis besar tujuan produk yang terlibat dalam merancang dan mengembangkan produk. Bagaimana sih mereka akan bekerja bersama dan tetap mengikuti perkembangan dan hasilnya seperti apa ya. Nah, dari pertemuan tersebut maka nanti kita akan dapat menetapkan konsep produk untuk kesuksesan dari produk kita. Kemudian ada heuristic evaluation. Melakukan evaluasi terhadap penemuan baru adalah analisis terperinci dari suatu produk yang menyoroti praktik desain yang baik dan yang buruk pada produk yang ada. Ini akan dapat membantu desainer UX untuk memvisualisasikan keadaan produk saat ini dalam hal kegunaan, aksesibilitas, dan efektivitas pengalaman pengguna. Nah, ini berkaitan dengan heuristic evaluation. Bagaimana kita menganalisis, mengevaluasi homepage, kemudian task orientation, navigasi, data entry, dan lain sebagainya. Kemudian ada brainstorming. Brainstorming adalah mencari penyelesaian masalah. Banyak digunakan oleh tim sebagai metode untuk menghasilkan ide dan menyelesaikan masalah. Si brainstorming ini memungkinkan tim untuk memvisualisasikan berbagai solusi desain sebelum memutuskan mana yang akan digunakan. Ya, dari desain A, desain B, desain C, misalkan kira-kira dengan brainstorming ini kita akan menggunakan desain yang mana untuk dapat diterapkan. Nah, kemudian ada task analysis. Sebuah studi tentang tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Task analysis sangat membantu ketika perancang dan pengembang mencoba memahami sistem saat ini dan arus informasinya. Nah, hal tersebut memungkinkan kita dapat mengalokasikan tugas dengan tepat dalam sistem yang baru. Nah, ini kita biasanya buat task analysis ya. Seperti ini bentuknya. Kemudian ada product roadmap. Roadmap produk adalah rencana evolusi produk dengan fitur-fitur yang diprioritaskan. Ini bisa berupa spreadsheet, diagram, atau sekumpulan catatan yang ditempel. Biasanya seorang UX itu dia ngambil kertas, kemudian mencatat langkah-langkah apa saja, desain apa saja, atau skenario-nya seperti apa, kemudian ditempel. Desainer UX berbagi strategi produk dengan tim dan roadmap yang perlu diambil untuk mencapai visinya. Nah, ini tampilan dari produk roadmap ya. Misalkan Q1 kita bikin apa saja tuh, Q2, Q3 sampai dengan Q yang N misalkan ya. Kemudian fokus group. Kita di bagian fokus group ini biasanya kita melakukan diskusi ya. Diskusi yang dimoderasi yang biasanya melibatkan 5 hingga 10 peserta. Jadi Anda membawa orang untuk membahas masalah tentang fitur ya, antarmuka pengguna. Dengan fokus group ini biasanya berlangsung sekitar 2 jam misalkan ya, dan dijalankan oleh moderator yang mempertahankan fokus group. Kemudian ada card sorting. Penyortiran kartu adalah metode yang digunakan untuk membantu merancang atau mengevaluasi arsitektur informasi pada suatu produk. Nah, desainer UX meminta pengguna untuk mengelompokkan konten dan fungsi ke dalam kategori terbuka atau tertutup. Nanti hasilnya dapat memberikan input desainer UX pada hierarki konten, organisasi, dan aliran-alirannya itu tadi. Biasanya si seorang desainer UX itu akan nempelin skenario apa saja, alurnya seperti apa ya. Nah, seperti ini. Jadi ditempel-tempelin, dicatat, ditempel-tempel kira-kira langkah apa saja yang harus dilakukan ya.
kira-kira langkah apa saja yang dilakukan atau sebelum dan sesudahnya seperti apa. Nah, kemudian ada usability testing. Adalah pengujian kegunaan, yaitu melakukan pengamatan pengguna yang mencoba melakukan tugas dengan suatu produk. Pengujian dapat difokuskan pada satu proses tunggal atau rentang yang jauh lebih luas. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai analisis UX itu hanya bisa saya sampaikan seperti itu. Jika nanti ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau nanti bisa bertanya melalui grup WhatsApp kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.